Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita di surat Al-Baqarah ayat 198. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amsayna wa amsayil mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millatin abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Maqdis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama kita tidak lupa untuk senantiasa menundukkan hati kita, melantunkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Khususnya adalah nikmat hidayah, nikmat yang paling besar. Karena hanya dengan hidayah itu pula kemudian kita bisa berkumpul di masjid ini untuk sama-sama menjemput petunjuk Allah, sama-sama membaca, mentadaburi ayat-ayat Allah yang di situ banyak petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita agar kemudian kita selamat mengakhiri hidup di dunia dan sampai insyaallah akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 198 ini rangkaian dari mulai ayat 196, 97, 98 ini ayat-ayat yang biasa disampaikan dalam manasik haji, memberikan pembekalan kepada calon jamaah haji atau umroh biasanya, agar kemudian dalam melaksanakan ibadah umroh dan hajinya sesuai dengan tuntunan dan bisa menyempurnakan begitu. Sebagaimana perintah Allah yang kemarin kita baca di ayat 196, Allah mengatakan wa atimu haji wal umrati lillah, kan begitu. Jadi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah haji dan umroh kalian. Nah ini kenapa disempurnakan? Sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa karena ibadah haji, ibadah umroh itu panjang waktunya dan rangkaiannya banyak tahapannya, hal-hal yang dilakukan, sehingga ada peluang untuk ada yang terlupakan, ada yang dikerjakan tapi tidak sempurna. Maka kemudian Allah mengingatkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaknya kalian menyempurnakan ibadah haji dan umroh kalian lillah, khususnya adalah untuk mengharap ridha Allah. Apa ada orang yang haji dan umroh tidak lillah? Karena Allah menyampaikan sini, saya kira nggak ada. Bahkan dalam ayat ini juga mengisyaratkan kalau ini dikatakan bahwa ini lilahnya di belakang wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat lain menyatakan walillahi ala nasi hijul baiti minal masnal ilayah. Jadi lilahnya di depan. Nah, harapannya apa? Ibadah umroh dan haji itu memang dari depan sampai akhirnya tadi lillah, begitu. Karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ada yang mengharap
yang lain selain lillah? Ya karena kita ini manusia ya, penuh lupa dan banyak karakter begitu. Ada tempat tertentu yang memang haji itu menjadi salah satu indikasi status sosial. Bahkan ada yang sampai kalau mau haji itu jual tanah yang sebenarnya miliknya cuma itu, dia jual, rela dijual untuk melaksanakan ibadah haji, agar pulang nanti dia pulang dengan membawa gelar haji. Nah ini yang perlu diwaspadai, karena sesungguhnya gelar haji itu hanya untuk di Nusantara, tempat lain tidak ada. Dan rupa-rupanya itu ditangkap oleh orang-orang Arab sana. Ya, orang Arab itu kalau manggil orang Indonesia, ya haj, al haj, gitu kan. Itu hanya kepada orang Indonesia aja, kepada orang lain tidak ada. Gitu. Karena orang Indonesia itu senang kalau dipanggil begitu. Gitu. Nah, apalagi yang di warung-warung, di toko-toko itu biasanya, ya haji Indonesia gitu. Gitu. Nah ini barangkali perlu diluruskan juga niatnya, agar kemudian bukan karena itu gitu. Karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa kalau udah haji itu udah selesai urusannya. Suatu saat pernah saya ada yang nanya ke saya, Pak, itu udah pulang haji kok enggak suruh ngimami toh? Padahal tidak ada syarat ngimami itu ya haji, tidak ada syarat ngimami itu, banyak rinci sekali. Apalagi kalau baca pedoman kitabnya Imam Malik, itu banyak sekali. Dan salah satunya adalah harus tampan. Tidak pernah dengar ya? Kalau ada yang ini fikihnya bagus, bacanya bagus, hafalannya banyak, hafalan Qur'annya banyak, hafalan sunnah banyak, sudah menikah, ujung-ujung sana itu mana yang lebih tampan, sampai di situ. Tapi nggak ada satupun yang syaratnya haji gitu. Karena memang ya haji itu macam-macam. Di sana itu berangkat haji nih nggak pernah keluar dari kamar, nggak ke masjid, itu juga ada. Yang lain pada sholat sibuk, dia di kamar aja begitu, main gitu. Jadi ya bisa jadi pulang ya raiso ngimami, yang bacanya nggak hafal begitu. Jadi tidak menjadi syarat gitu. Nah, syarat imam itu yang pertama adalah kalau menurut Imam Nawawi itu adalah Abqoh itu apa? Paham, yang paling paham terhadap fikih sholat, aturan sholat. Kemudian yang kedua akro itu apa? Yang paling bagus bacaannya sholat, tartil. Kemudian ahfad, yang paling banyak hafalannya. Setelah banyak hafalannya Quran sama-sama itu, yang paling banyak hafalan hadisnya. Terus begitu. Nah sampai tadi itu ada yang salah satunya adalah, barangkali kalau itu disyaratkan di awal itu mungkin saya termasuk juga nggak bisa masuk itu tadi. Yang paling tampan tadi, ahsanuswar. Jadi ahsanuswar. Memang dalam fikih dakwah jadi imam itu konotasinya pemimpin. Nah, makanya Indonesia itu seringkali kalau jadi pemilihan presiden digulai sing paling ganteng gitu kan. Nah, itu ada benarnya tapi tidak selalu benar, karena itu di paling ujung gitu, bukan paling depan gitu. Gitu. Jadi ada ahsanuswar, jadi paling bagus wajahnya. Maka tidak ada nabi yang tidak tampan. Semua nabi itu tampan. Nabi Rasul itu tampan. Tidak ada yang wajahnya jelek, itu enggak ada. Semua nabi. Siapa? Nabi itu paling tampan dan dia bangsawan. Bangsawan. Cuma kemudian begitu dia diangkat menjadi nabi, diuji sama Allah SWT. Udah tampan, bangsawan, kaya, gitu kan. Tapi begitu diangkat jadi nabi, dapat ujian sama Allah SWT, dapat penyakit. Sejauh mana dia setelah dapat nabi? Tapi sakit sampai nggak bisa bekerja, akhirnya uangnya sedikit habis. Sampai istrinya berdoa, ya, wahai Ayub, engkau ini nabi, mintalah sama Tuhanmu untuk segera disembuhkan, gitu kan. Tapi katanya Nabi Ayub itu luar biasa. Kita nikah udah berapa tahun? Ya 30 tahun.
berarti kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita itu lebih banyak. 3 tahun. Saya sakit baru berapa tahun? Jawabannya begitu. Sampai zuhudnya beliau ya. Kalau sakit kan sampai melepuh begitu, kemudian banyak belatung. Dia sebelum ini sholat, biasanya sebelum sholat mandi wudhu itu diambilin dulu belatungnya, belatung gitu, sekalian mandi, bersihkan, cuci gitu. Nah setelah itu dimasukkan lagi belatungnya. Saking itu tadi dia zuhud qanaahnya terhadap ketentuan Allah tadi itu. Ini kehendak Allah kan begitu. Jadi luar biasa gitu. Ya padahal tadi awalnya tuh tampan yang dia bangsawan ini. Nah, ini kembali kepada ayat ini. Jadi haji memang kemudian diminta untuk kemudian menyempurnakan, khususnya terkait dengan niat lillah. Nah, kemarin syarat-syaratnya haji banyak, dan yang membedakan haji kemarin itu dia sampaikan bahwa kalau umroh itu ya tidak ada Arafah, tidak ada Musdalifah, tidak ada Mina, lempar jamrat kan di sana. Ini. Nah, kalau umrah cukup sampai selesai, kemudian niat, kemudian ihram, kemudian mikot, cari mikot start umrah, kemudian tawaf 7 kali. Nah, itu semua rinci begitu. Tawaf, kemudian sa'i, habis sa'i, kemudian tahlul, selesai. Kalau haji belum, masih harus ini ada wukuf. Syarat haji itu adalah wukuf. Wukuf itu di mana? Di Arafah. Arafah ini sesungguhnya tempat sudah di luar pinggirnya Masjidil Haram. Jadi sudah di luar tanah haram sesungguhnya. Maka sebelumnya itu kaum ini kafir Quraisy itu yang sebelum dia masuk Islam itu kalau haji itu agak keberatan kalau dia wukuf di Arafah. Loh, kita ini haji, itu tempat yang suci, yang di tempat diharamkan, yang dimuliakan. Kenapa harus di luar haram? Dia nggak mau di Arafah, dia maunya di Musdalifah. Nah, makanya turunlah surat ini bahwa Arafah wukuf itu harus di Arafah begitu. Di sana. Nah, Arafah. Kemudian setelah ada Arafah itu ambruk di Arafah wukuf dari tergelincirnya matahari sampai maghrib. Sampai maghrib di situ duduk istighfar gitu. Nah, kenapa disebut Arafah? Karena ada yang menafsirkan di situ dengan jadi mohon ampunan di situ, banyak di situ ada istighfar gitu. Tapi Arafah juga disebut tempat bertemu. Arafah bertemunya siapa? Siapa? Bertemunya Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu begitu kemudian melanggar aturan Allah, makan buah apa? Goldi. Kemudian sama Allah dihukum, udah turunlah kamu ke dunia. Nah, pisah sekian tahun. Nah, ketemu kembali di Arafah tadi. Arafah itu tempatnya di bukit apa? Jabal apa? Napa Pak Rakyat? Jabal apa? Jabal Nur atau Jabal Rahmah? Nah, Jabal Rahmah. Jadi gunung. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Gunung kasih sayang. Kenapa? Ketemunya Adam dan Hawa di situ. Jadi Arafah itu tempatnya di Jabal Rahmah. Kalau Jabal Nur tempat Gua Hira di situ. Itu ini Rasulullah bagian. Nah, di situ prosesinya dari ayat 9 ayat 195, 196, 197 dibahas tentang itu. Jadi rinci sekali ibadah haji itu. Semua ditetapkan Allah dan tidak boleh ditawar. Misalkan Pak nanya Pak, itu kalau
Tawaf kan harus 7 kali, boleh nggak? Saya kan nggak kuat nih, 4 kali saja. Nggak boleh, nggak boleh. Ditawar nggak boleh, dilebihin juga nggak boleh. Ketetapan Allah begitu. Nah, maka kemudian orang haji itu ibarat di sana pasrah ngalah, apa maunya Allah dia turuti. Begitu. Maka ada apa namanya ucapan sambutan untuk menyambut perintah dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Gimana surahnya? Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan begitu. Labaik artinya apa? Ya Allah, aku datang memenuhi seruanmu gitu. Kan begitu. Datang memenuhi panggilanmu. Begitu. Kalau sholat kan enggak. Sholat dipanggil dengan adzan kan enggak ada labaiknya kan, datang aja. Nah, tapi karena di haji itu di situ totalitas, pokoknya nurut semuanya atas perintah dan yang ketentuan Allah Subhanahu pasrah. Nah, kayak gitu. Wujud kepasarannya dilantunkan ya, tidak hanya kemudian di hatinya di ini, tapi dilantunkan juga dengan talbiyah tadi. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia menyampaikan bahwa kami datang ini dalam rangka menyambut panggilanmu, yang engkau tidak ada sekutu selain engkau, Tuhan yang satu gitu kan. Tuhan yang diakui yang satu yang ada gitu. Nah, ini makanya kemudian ibadah haji itu terasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat sekali. Waalaikumsalam. Jadi padahal Allah kemudian pernah ya, kalau kita bahas di sini ayat 100 Allah nyatakan wa idza salaka ibadi ani ya, gitu. Pak ini qarib. Itu. Jadi Allah kembali menegaskan bahwa sesungguhnya kalau ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa idza sa'alaka kepada kamu, fa tenang anni, fa ini qarib, sesungguhnya aku dekat. Maka astajib lakum, mohonlah doa kepadaku. Baiknya. Maka akan aku kabulkan. Gitu. Di situ. Jadi doa orang haji itu di tanah haram itu ya ibaratnya yang terucap itu langsung dikabul gitu. Maka banyak yang berpesan, hati-hatilah kalau di sana, jangan sembarangan ngomong, jangan-jangan omongan kamu dikabul. Nah, sebagaimana kemarin ada hadis katakan bahwa hati-hatilah kita mau berucap, kalau nanti ada malaikat dikabul, diaminkan, dikabul. Nah, di sana langsung Allah sana. Ada yang cerita, kemudian saya tadi itu datang pertama kali di masjid itu, harapannya sholat berjamaahnya nggak tertinggal. Tahu-tahu kemudian ada teman rasa, toiletnya mana? Gitu. Oh sana, udah mau ini toilet ini, gitu kan. Nanti terlambat loh kamu. Nah, dia hanya ngeloknya itu katanya, habis itu dia juga langsung kemudian kerasa kencingnya, kerasa kencing, kemudian dia juga nyari tempat toilet. Padahal tempat toilet di Mekah itu kan turun ke bawah, nanti kalau sudah balik depan penuh itu baliknya tempatnya sudah nggak ada lagi. Nah, kalau kita datang terlambat sholat di Masjidil Haram itu bisanya datang tinggal di pinggir-pinggir, kadang di pinggir-pinggir kamar mandi, gitu kan, gitu. Nah, dia cerita begitu. Nah, ternyata benar juga, saya juga pernah ngalami waktu itu. Jadi karena saya ingin dari rumah ingin sholat berjamaah zuhur bareng sana. Nah, sudah dari awal sejak Qiyamul Lail di sana, terus kemudian sampai ingin bersama jamaah di sana itu, tahu-tahu menjelang ya beberapa menit menjelang mau sholat berjamaah itu mulus sekali, udah gelisah itu kan. Itu kalau saya turun balik sudah nggak dapat tempat lagi.
Kene berdoa, ya Allah, saya itu pengen sholat berjamaah gitu, di masjidmu ini ya Allah gitu. Saya ngomong gitu, gak lama hilang gitu. Perut mules itu hilang. Padahal tadi naik di sini mungkin barangkali langsung lari saya ke kamar mandi. Hilang, blas gitu hilang. Nah, habis hilang, sholat berjamaah, kemudian zuhur sampai selesai, duha itu tuh baru kerasa lagi. Kerasa buat ke toilet. Ya, berarti memang Allah betul-betul ini mengijabah kita doa di sana. Nah, situ. Nah, kemudian kalau ayat 197-nya di situ yang kita bahas kemarin 197 dan bahwa menyampaikan bahwa ibadah haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan. Al-hajju ashuru ma'lumat. Jadi bulan-bulan haji itu sudah dimaklumi, sudah pada tahu, sudah diumumkan begitu kan. Dan kemudian barang siapa yang sudah berniat haji di hari itu, di bulan itu, kemudian ada kendala, maka ada hajju ada apa? Ada dam. Misalkan ada halangan di jalan gitu. Nah, itu dicontohkan di sini waktu Rasulullah mau umroh sudah pakai baju ihram, ya kan? Kalau sudah baju ihram itu sudah masuk wilayah kita umroh dan haji di situ. Nah, haji itu sehingga kemudian ada larangan-larangan. Nah, kalau kita melanggar larangan tadi itu, maka kemudian harus bayar denda. Haji itu denda ternak yang bisa mudah didapat di sana. Kalau nggak domba ya kambing atau unta begitu di sana. Nah waktu itu Rasulullah karena dapat halangan dicegat orang kafir Quraisy waktu itu, akhirnya kemudian ya kembali dan balik tahun depan itu haji sana. Nah terus kemudian selain dijelaskan pantangannya waktu umroh, termasuk di ayat berikutnya di situ adalah wala ropasa wala busuko wala jidal, ya, itu janganlah kalian mengeluarkan kata jangan ropas itu ya berhubungan suami istri di saat pakai baju ihram, kemudian fusuko melakukan hal-hal yang fasik, jadi hal-hal yang membatalkan ibadah haji begitu. Kemudian wala jidal, termasuk jidal berbantah-bantahan itu juga tidak boleh, bisa membatalkan haji di sana. Itu. Terus kemudian haji itu ada 3 haji. Ada haji apa kemarin? Tamatu, kemudian haji kiron, sama haji ifrad. Nah orang Indonesia biasanya tamatu. Kenapa haji tamatu? Karena jaraknya jauh kita, karena jarak jauh. Haji tamatu itu adalah haji yang diselingi, jadi tidak langsung. Jadi pakai baju ihram, kemudian umroh, setelah umroh selesai dilepas ihramnya, kemudian tamatu itu artinya sesungguhnya adalah bersenang-senang. Jadi bersenang-senang setelah umroh. Jadi karena waktu pakai baju ihram dilarang ropas, karena sudah lama ya bulan, akhirnya boleh kemudian kita di situ berkumpul suami istri dalam rangka bersenang-senang, maksudnya di situ. Nah setelah itu menjelang haji pakai ihram lagi, ya, ihram yes, baru. Nah itu berarti bersambung. Nah itu namanya haji tamatu. Nah, haji tamatu ini juga dilakukan biasanya para pelajar mahasiswa yang dia mungkin pas kuliah di Mesir, di Sudan begitu, tapi pengen haji. Begitu pengen haji, nunggu ngepaske waktunya saja begitu, yang kira-kira kemudian lebih efisien gitu. Nah maka ikut tamatu tadi. Nah tamatu. Dan kalau kemudian ikut haji tamatu, maka kemudian kena haji denda tadi. Nah dendanya menyembelih kambing atau domba. Makanya setiap haji di Indonesia itu mesti dihitung biaya dam begitu. Kalau tidak bisa bayar dam, misalkan kayak pelajar tadi, mahasiswa tadi,
wah ini habis uangku nggak bayar dam ora kena, ora cukup, maka harus dibayar dengan puasa. Sebenarnya puasanya berapa hari? Puasanya 3 hari di sana di tempat Masjidil Haram, kemudian dilanjutkan nanti setelah pulang di rumah 7 hari 10 hari. Itu kalau tidak mau atau tidak kuasa untuk membayar denda, atau barangkali mencari hewan ternak di sana, haji susah, udah kehabisan gitu, akhirnya nggak bisa bayar dam, akhirnya kemudian diganti dengan puasa gitu. Haji tamattu itu namanya. Nah kalau haji yang langsung bersambung, satu baju ihram dipakai umroh langsung berlanjut sampai haji, itu namanya haji qiran. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mukim di sana atau yang berdekatan dengan Mekah, karena lumayan tuh. Nah, kalau pakai baju ihram aja kalau umroh berapa hari Pak? Pak Iman kemarin 1 hari semongso abot ya. Akhirnya dari umroh terus nunggu nih haji, misalkan sebulan tuh kira-kira pakai umroh seger silir ya, semasuk angin lagi ya. Karena apa? Baju ihram itu kan sebagaimana saya sampaikan kemarin itu bajunya hanya boleh 1 lembar, 1 lembar, dan tidak boleh dijahit. Ya begitu, tidak boleh dijahit. Makanya kemudian kalau memakainya ihram tidak benar, kesanggol gitu merucut, bablas, ya salam, sudah terbuka semuanya begitu. Masih itu. Nah, makanya kalau lama sampai dipakai sampai akhir, nah itu. Nah ini. Nah, itu. Kemudian di ayat yang hari ini kita bahas itu ada ayat di 198 apa namanya? Laisa alaikum junah. Nah, tidak ada bagi kamu halangan atau tidak ada dosa. Antabtagu fadlan min rabbikum. Antabtagu, kalian mencari karunia dari Tuhanmu. Ini maksudnya apa? Kan suka ada yang menyampaikan niatnya haji apa niat dagang? Boleh nggak berdagang sambil haji? Boleh nggak? Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh nggak? Nah dulu wawasannya orang-orang Arab itu begitu. Laung di Arab itu tempat suci untuk ibadah di tanah suci. Hubungan badan aja kalau dipakai orang nggak boleh, masa dagang kan gitu. Tapi ternyata Allah boleh. Habis itu turun ayat ini. Ayat turun yang kita bahas di sore ini adalah bahwa laisa alaikum junah, tidak ada halangan atau tidak ada dosa bagi kalian antabtagu, kalau kalian mencari karunia min mirabbikum, karunia dari fadlan, itu dari fadlu. Fadlu itu adalah kelebihan. Biasanya orang dagang tuh cari lebihnya ya, nggak ada orang dagang cari ruginya, untungnya berkurang kan, tidak ada fadlan gitu. Dan juga ada perintah kalau di ayat yang kan ini wa ataqallahi bima apa wa ataqallahi fadlu mirabbikum. Jadi apa namanya, hendaklah kalian mencari fadilah, kelebihan dari aku, balatan sana nasibaka minat dunia, dan janganlah kalian meninggalkan urusan-urusan dunia. Wa asin kama asan Allah. Wabtagi bima ataqallahi darul akhirah. Wabtagi itu mencari, bima ataqallahi darul akhirah. Itu di situ. Ya, jadi diperintahkannya untuk kemudian mencari fadlun, kelebihan, karunia Allah. Itu rezeki maksudnya. Wala tansa, dan janganlah kalian melupakan nasibaka minad dunya, urusan-urusan dunia. Urusan dunia tetap dipikir di Islam, nggak ada kemudian jauhilah dunia, itu tidak ada ya, cuma kemudian diseimbangkan kan, antara urusan dunia dan akhirat, dan urusan dunia diminta untuk mendukung kepentingan akhirat begitu. Nah ini bahwa
haji itu boleh. Nah, cuma kemudian ada Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, kira-kira orang mana itu? Orang Banten, orang Indonesia, orang Banten yang kemudian lama domisili di Mekah sampai menjadi mufti. Mufti itu apa? Kayak ketua MUI itu. Nah, dia ketua buat fatwa bahwa gimana kalau kemudian niat berdagangnya lebih kuat daripada niat hajinya, begitu. Nah, dia bilang hajinya tetap sah, dia bisa gugur ke kewajibannya, tetapi pahalanya tidak sebesar kalau dia hajinya lebih kuat. Lalu bagaimana kemudian kalau 50-50? Ya deh, niat hajinya dan niat dagangnya itu sama, 50% sama, sebanding, begitu. Maka jawaban dia bilang la ba'sa, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sebanding aja nggak apa-apa, apalagi kalau kemudian niat hajinya lebih kuat, fadilahnya akan lebih besar, begitu. Nah ini pentingnya kemudian kita membaca ini sehingga kemudian kita tidak mentadabur ini, tidak salah sangka. Itu kan seringkali orang mengatakan kan, kayak niat haji kok niatnya dagang, golek dagangan kok didol ning kene gitu. Itu boleh sana. Jadi tidak diharamkan, begitu. Tapi juga bisa dibayangkan andai kata kemudian tidak ada perniagaan di sana, itu kemudian nanti juga menghambat haji. Misalkan nggak ada yang jualan makanan, mungkin juga akan menghambat proses haji. Kemudian tidak ada yang jual baju gitu, padahal di sana bajunya kehabisan. Agak begitu juga. Jadi Allah itu sudah tahu lah begitu kebutuhan manusia di sana. Jadi monggo nanti namanya Pak ya, memang mau umroh lagi sana nanti bawa dagangan gitu. Pulang terus dapat untung, kemudian bawa oleh-oleh banyak gitu kan, dibagi-bagi kan. Tidak apa-apa begitu di sana. Karena ternyata dibolehkan, laisa alakum junahu an tabtalu fadlan min rabbikum wa idza abdatu min arafi fadkurullah. Ketika kalian bertolak dari Arafah tadi, nah sudah mulai bertolak dari Arafah itu berarti mau meninggalkan Arafah, begitu, maka fadkurullah, zikirlah kepada Allah indal mas'iril haram. Nah setelah dari Arafah tadi kemana? Musdalifah. Nah ini yang dimaksud Musdalifah adalah yang dimaksud Mas Ari Alam dah Musdalifah. Ini sementara sebelum ini saya lanjutkan sedikit. Dan wadkurullahi kama hadaku, dan berzikirlah kepada sebagaimana Allah menunjuki kepada kamu, wa in kuntum min qablihi laminatulihin, meskipun sebelum engkau mendapat hidayah dari Allah engkau termasuk orang yang dolim, termasuk yang sesat. Artinya apa? Bahwa petunjuk dari Allah ini adalah karunia yang paling besar, kenikmatan yang paling besar, maka syukurilah kan begitu. Ini barangkali tadabbur kita kali ini menyelesaikan manasik haji kita dari 3 sore kemarin. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dan menjadi wawasan cakupan kita, dan karena waktunya sudah masuk tidak bijaksana dipanjang-lebarkan, kita tutup dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.